Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Alisma Malasari. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang tumbuh kembang anak. Sebelumnya saya memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah ibu bersedia? Ini ada leaflet tentang tumbuh kembang anak. Silahkan dibaca dulu. Sebelumnya, apa yang ibu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan anak? Ibu Mila? Tahap anak mulai bisa merangkak, berjalan, dan juga berlari. Ya, Ibu Tiara bagaimana? Ya, sama saya. Oke, kalau begitu, yang pertama, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan yaitu berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran yang bisa diukur dengan ukuran berat, contohnya gram, kemudian kilogram, kemudian ukuran panjang yaitu milimeter, sentimeter, dan meter. Contohnya yaitu berat badan anak, tinggi badan anak, kemudian panjang badan anak, itu termasuk pertumbuhan. Kemudian untuk perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan anak melalui proses pematangan organ tubuh seperti yang tadi Ibu Mila katakan. Jadi contoh dari perkembangan yaitu di mana anak sudah mulai bisa merangkak, kemudian berjalan, melompat, berlari. Nah, itu termasuk ke dalam perkembangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini ada 3 pokok. Yang pertama, perkembangan motorik, yaitu perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan anak duduk, berjalan, kemudian melompat, menulis, dan mengambil sesuatu. Itu termasuk dalam perkembangan motorik. Yang kedua yaitu ada perkembangan bahasa. Di sini berhubungan dengan kemampuan mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan sosial, yaitu berhubungan dengan orang lain. Contohnya anak sudah bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan, dan yang kedua yaitu ada faktor lingkungan, ada prenatal dan postnatal. Untuk faktor genetik yaitu faktor keturunan, contohnya adalah jenis kelamin, kemudian suku bangsa. Untuk faktor lingkungan yang terjadi pada ibu sebelum hamil, contohnya gizi ibu hamil, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi pada saat ibu hamil, kemudian penyakit yang diderita saat hamil itu mempengaruhi tumbuh kembang anak pada saat lahir. Kemudian untuk setelah lahirnya atau postnatal, contohnya jenis kelamin, umur, kemudian perawatan kesehatan, penyakit kronis, motivasi orang tua, dan cara mendidik dan untuk keluarganya. Nah, yang selanjutnya yaitu fase perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang pertama ada dari lahir sampai 3 bulan, anak di sini sudah bisa belajar mengangkat kepala, kemudian belajar mengikuti objek dengan matanya. Kemudian dari umur 3 sampai 6 bulan, anak sudah bisa menaruh benda-benda di mulut. Kemudian mulai belajar dengan benda-benda yang ada dalam jangkauannya atau di luar jangkauan. Kemudian tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain. Nah, yang selanjutnya yaitu dari umur 6 sampai 9 bulan, anak sudah dapat tengkurap dan berbalik sendiri. Kemudian dapat duduk tanpa dibantu. Kemudian memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini ya. Jadi sudah bisa mencubit gitu. Kemudian untuk usia dari 9 sampai 12 bulan, anak sudah dapat berdiri sendiri tanpa dibantu. Kemudian mengerti perintah sederhana dan larangan. Kemudian belajar mengatakan 1 atau 2 kata. Seperti yang kita ketahui, biasanya kalau misalkan anak-anak baru
anak baru belajar berbicara itu kata pertama yang diucapkan oleh anak seperti mama, papa, dan itu termasuk ke dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian untuk usia 12 sampai 18 bulan, di sini anak sudah bisa berjalan dan mengeksplorasi rumah dan sekeliling rumah. Jadi sudah mulai berjalan-jalan, mengeksplor rumahnya. Kemudian memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. Kemudian dapat mengatakan 5 sampai 10 kata. Untuk usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah belajar meloncat, memanjat, melompat dengan satu kaki, kemudian mampu menyusun kalimat dan membuat jembatan dengan 3 kotak. Untuk umur 3 sampai 4 tahun, di sini anak sudah belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri. Sudah bisa mengkajikan baju sendiri, kemudian memakai celana dengan rapi. Kemudian dapat menyebut namanya, jenis kelamin dan umurnya. Dan banyak bertanya. Seperti yang Ibu ketahui, biasanya anak-anak itu suka banyak bertanya-tanya ya Bu ya. Ibu ini kenapa, ibu ini apa. Nah, sebisa mungkin kita harus menjawab pertanyaan anak-anak itu dengan jawaban yang positif. Kemudian untuk usia 4 sampai 5 tahun, anak sudah mulai bisa melompat dan menari. Kemudian dapat menyebut hari-hari dalam seminggu dan menghitung jari-jarinya. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada pembahasan yang tidak dimengerti, boleh ibu-ibu tanyakan. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Kalau begitu saya akan bertanya kepada ibu-ibu ya. Nah, Ibu Mila, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Coba jelaskan. Pertumbuhan yaitu hal yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam jumlah ukuran yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, dan kilogram, ukuran panjang, milimeter, sentimeter, dan juga meter. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, dan juga panjang badan. Ya, untuk perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan anak melalui proses pematangan organ tubuh seperti anak mulai bisa merangkak, berlari, berjalan. Coba Ibu Tiara sebutkan apa saja tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ke-1, perkembangan motorik. Contohnya melompat, menulis, berjalan, dan mengambil sesuatu. Yang kedua, perkembangan bahasa. Contohnya mengerti dan mengenalkan bahasa. Yang ketiga, perkembangan sosial. Contohnya bisa bermain. Kemudian Ibu Mila coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada faktor genetik yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan, ada faktor sebelum hamil dan juga faktor setelah hamil. Kemudian Ibu Tiara coba sebutkan fase perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia 6 sampai 9 bulan. Anak dapat tengkurap dan berbalik sendiri, anak dapat duduk yang tertentu, dan anak dapat memegang benda kecil untuk mencari dan membiarkan. Kesimpulannya, dalam kehidupan anak ada 2 proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini saling bergantungan satu sama lain. Kemudian untuk contoh dari pertumbuhan yaitu peningkatan berat badan, tinggi badan, kemudian panjang badan. Kemudian untuk contoh dari perkembangan seperti yang tadi katakan, anak sudah mulai bisa merangkak, berdiri, jalan, kemudian berlari. Nah, itu contoh dari perkembangan. Untuk tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak ada 3. Yang pertama ada tahap perkembangan motorik, yang kedua ada tahap perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan sosial.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ada dua. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu faktor keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu faktor prenatal atau saat kehamilan, dan faktor postnatal atau sesudah melahirkan. Kemudian untuk fase pertumbuhan dan perkembangan anak, contohnya pada usia 6 sampai 9 bulan, yaitu anak sudah bisa menggerak dan berbalik sendiri. Kemudian anak sudah dapat duduk tanpa dibantu, dan anak sudah bisa memegang benda kecil menggunakan jempol dan jari telunjuk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ibu-ibu.